Salam, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Natal. Sukacita hari ini bersama-sama kita diberi kesempatan, diberi waktu dan tempat untuk bisa merayakan Natal, kelahiran Yesus di tahun 2022 ini. Mari saudara-saudara nikmati kasih-Nya, mari bersama-sama selami kasih-Nya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum kita berarak saudara-saudara merayakan Natal pada hari ini, mari kita teduhkan hati sejenak untuk bersama-sama beribadah kepada-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari ini, hari Natal, kita akan bersama-sama merenungkan satu perikop dari firman Tuhan untuk edisi Renungan Harian Toraya Minggu 25 Desember 2022, yaitu dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Mari saudara-saudara persiapkan hati untuk bersama mendengar dan merenungkannya. Sebelum kita dengar, marilah kita berdoa. Bersyukur Tuhan, karena kami adalah orang yang diselamatkan, orang yang dipedulikan, dan orang yang masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati kasih dan sukacita melalui perayaan Natal di tahun 2022 ini. Hari ini Tuhan, sungguh kami dibangunkan, diberi kekuatan, diberi semangat untuk selalu melihat karya Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat dari Tuhan melalui perayaan Natal ini. Tuhan, sebelum kami beraktivitas dalam ibadah-ibadah Natal dan kegiatan-kegiatan yang sehubungan dengan perayaan ini, kami meneduhkan hati, hidup kami berserah kepadamu. Tuhan, tuntunlah kami supaya dengan sukacita yang terbangun lewat perayaan ini terus memberi kekuatan iman bagi kami. Firman-Mu jugalah yang akan menunjukkan dan menuntun kami bagaimana kami hidup dalam sukacita itu sebagai bentuk penyerahan diri dan ucapan syukur kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk bisa mengerti firman-Mu dan bersabdalah, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan di hari Natal ini. Mari dengan Natal kita merayakannya dalam hidup sesuai dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat Natal tiba, tentu setiap pribadi
setiap keluarga, setiap komunitas atau kelompok, setiap gereja atau jemaat Tuhan pasti mempersiapkan diri dan merayakannya di dalam kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang merayakan secara sederhana, ya. Satu keluarga mungkin hanya bisa berdoa, mengucap syukur untuk kehidupan yang diterima dari Tuhan. Ada pula yang melakukannya secara mewah atau megah. Ada yang merayakan Natal itu dengan bentuk-bentuk kegiatan, seni, olahraga, dan pertunjukan-pertunjukan lain. Semuanya itu adalah pengungkapan dan kesaksian sukacita dari setiap orang yang melakukannya, bahwa Yesus telah berkenan hadir di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, awal mula Natal merupakan peristiwa penting bagi suatu keluarga, yaitu Yusuf dan Maria. Di situ menonjol dalam kisah kelahiran Yesus melalui Injil Matius adalah seorang Yusuf itu adalah seorang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan saat malaikat Tuhan memberitakan alasan kehamilan Maria, Yusuf yang disebut seorang yang saleh, sederhana, dan juga tulus, belajar, percaya dan taat pada sabda Allah. Awalnya Yusuf ingin menceraikan Maria supaya Maria tidak dipermalukan di tengah-tengah masyarakat. Namun Tuhan datang berkata kepada Yusuf, dan Yusuf mendengarkan, taat kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Roh Kudus, Tuhan berkarya secara istimewa dalam diri Maria. Jadi anak yang dikandungnya adalah anak yang lahir dari Roh Kudus. Dia menjadi seorang perempuan yang diberkati, yang melahirkan putra Allah untuk menebus dosa-dosa manusia. Memang pada awalnya dalam diri Yusuf ada rasa ragu dan konflik batin saat ia mengetahui tunangannya hamil. Injil Matius mencatat bahwa ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Memang di satu sisi Yusuf tidak menginginkan Maria bernasib malang, karena ia pasti dirajam oleh masyarakat Yahudi dengan kehamilan seperti itu. Tetapi di sisi lain ia tidak dapat menerima kenyataan itu dan berupaya meninggalkan Maria dengan cara menceraikannya. Ia tidak ingin mempermalukan martabat tunangannya di depan publik. Mungkin Yusuf berpikir bahwa dengan cara seperti itu, barangkali Maria dapat menikah dengan lelaki yang telah membuatnya hamil. Tampaknya cara ini bagus sebagai win-win solution. Inilah jalan iman yang dihayati dengan ikhlas dan rela oleh Yusuf. Tetapi saudara-saudara, menariknya, di sini Yusuf secara spontan membatalkan niat menceraikan Maria setelah mengetahui duduk perkaranya ketika Tuhan datang menjelaskan dan berfirman kepadanya. Di sini terlihat respon iman Yusuf yang memiliki kemiripan dengan iman Abraham. Tanpa negosiasi dan secara spontan, ia menerima Maria dengan hati yang teguh. Luar biasa, saudara-saudara, dalam tekanan, dalam pemikiran yang terombang-ambing. Namun ketika mendengarkan suara Tuhan, Yusuf menerima penugasan sebagai sebuah kehormatan yang mesti dijalani dengan bertanggung jawab. Saudara-saudara, panggilan dan keikutsertaan kita dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh terima sebagai suatu beban. Tetapi saudara-saudara, terimalah itu sebagai suatu kehormatan yang dilaksanakan dengan kerelaan hati dan bertanggung jawab. Mari Yesus memanggil kita dalam perenungan kelahirannya ini untuk memberi kita tugas bersaksi, untuk menyatakan suara
atau berita Natal itu dalam kehidupan. Jadilah sebagai seorang Yusuf yang rendah hati, yang menurut kepada Tuhan dan yang setia pada kehendak-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau oleh segala makhluk-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Hari Natal telah datang. Hari Natal telah membawa sukacita bagi kami. Hari Natal ini membangunkan kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Allah datang di tengah-tengah kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang hidup dalam himpitan, yang hidup dalam tekanan oleh karena berbagai pergumulan dan penderitaan. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Kiranya mereka pun mampu merayakan Natal di situasi mereka alami. Kalaupun mereka sakit, mereka bisa kuat. Mereka bisa menikmati perjalanan hidup mereka bersama Tuhan. Panggilan dan suara-Mu akan menghibur mereka. Dan sekiranya berkenan Tuhan memulihkan penderitaan mereka. Demikian pula yang terluka oleh karena kesusahan. Tuhan hiburkanlah mereka. Mereka yang kurang beruntung belum memperoleh pekerjaan, tetap Tuhan bukakan jalan. Kiranya Natal ini benar-benar menjadi suatu kesaksian bagi mereka bahwa Tuhan ada di tengah-tengah dan melawat umat-Nya. Bapa di sorga, hari ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai semua umat-Mu mempersiapkan diri berarak menuju bait-Mu yang kudus. Merayakan Natal, memuji-Mu, menyembah-Mu dalam kekudusan dan kemuliaan. Di hari Natal ini ada cinta kasih untuk berbagi ungkapan selamat terhadap satu dengan yang lain. Kiranya itu lahir dari sebuah sukacita, lahir dari sebuah kecintaan terhadap sesama. Sehingga semua kebencian, semua iri hati dibuang dan mencari jalan lain, jalan yang dikehendaki Tuhan untuk hidup berdamai dengan sesama. Terima kasih Tuhan, kini kami siap dan bersukacita untuk hari ini. Tuntunlah kami dengan terang-Mu ya Roh Kudus, dan biarlah semua perkara yang kami jalani hari ini berkenan kepadamu, karena kuasa-Mu sendiri menaungi kami, kasih-Mu sendiri yang kami nikmati. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh suatu sukacita tersendiri saat Tuhan masih mengaruniakan kita untuk bisa bernatal di tahun 2022 ini. Mari rayakan Natal dalam kasih, dalam cinta dengan sesama, dan jadikanlah hidup saudara sebagai hidup yang akan taat setia pada kehendak Tuhan. Mari saudara-saudara, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat Natal.